Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu secara online untuk membahas masalah tentang bab munakahat. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, semoga kabar kalian sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktik pernikahan sesuai syariat Islam, yang tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan sesuai syariat Islam. Bagaimana dianalisis sama kalian nanti pernikahan sesuai syariat Islam, kemudian mengevaluasi bagaimana pernikahan dalam syariat Islam. Baik anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, praktik pernikahan sesuai syariat Islam adalah secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Nikah itu artinya al-jam'u atau bertemu, atau bisa juga berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Baik anak-anak sekalian, dalilnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 3. Ini salah satunya ya anak-anak. Ada juga Quran surat Ar-Rum dan banyak lagi. Di sini Ibu hanya mengambil satu saja, Quran surat An-Nisa ayat 3, di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ini jelas kalau menikah itu adalah untuk menjaga harkat martabat seseorang agar tidak berbuat aniaya. Ini adalah perintahnya ya anak-anak ya, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa. Baik, selanjutnya bagaimana hukum nikah? Nah, ini anak-anak yang harus kalian ketahui, hukum asalnya adalah mubah. Apa itu mubah? Artinya diperbolehkan. Dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Di hukum dasar itu segala sesuatu itu mubah, diperbolehkan. Begitupun dengan nikah. Nah, kenapa bisa timbul beberapa hukum, bisa wajib, bisa sunnah, makruh dan haram, tergantung pada kondisi seseorang. Baik, kita bahas satu persatu. Kenapa nikah itu bisa wajib? Nikah bisa wajib ketika seseorang telah mampu atau sanggup untuk menikah, dan bila tidak melakukan pernikahan, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, ini anak-anak ya, ketika seseorang sudah sanggup, mampu secara keilmuan, secara ekonomi, secara mentalitasnya sudah mapan, maka diwajibkan seseorang untuk menikah. Benar lagi, yang selanjutnya hukumnya itu disunahkan. Sunnah kepada seseorang yang sudah mampu menikah secara ekonomi, mampu secara keilmuan, mampu secara mentalitas, mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Nah, ini baru disunahkan. Ingat ya, garis bawahnya adalah sudah mencukupi kemampuan, tetapi dia masih sanggup bisa mengendalikan dirinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah makruh. Hukum nikah makruh kepada seseorang jika orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Jadi ada keinginan, ada hasrat, tapi masih terganjal kemampuan untuk memberikan nafkah
maka hukumnya menjadi makruh, gitu ya. Kalau makruh itu dilakukan tidak apa-apa, tapi lebih baik jangan dululah menunggu kesanggupan. Nah, begitu kepada orang yang masih belum mampu untuk memberi bekal atau memberikan nafkah, begitu ya, nafkah kepada tanggungannya. Nah, yang terakhir, nikah juga bisa diharamkan ketika kondisi seseorang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk. Nah, ini nih yang diharamkan. Niatnya contohnya seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Jadi niatnya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Nah, ini diharamkan. Anak-anak ya. Nah, kemudian selain hukum nikah, ada juga rukun nikah. Ini rukun nikah ada berapa nih? Di sini disebutkan ada 5. Rukun nikah yang pertama, calon suami. Syaratnya calon suami 1, beragama Islam. 2, menikahnya atas kehendak sendiri. Syarat yang ketiga, bukan mahramnya. Yang keempat, tidak sedang ihram haji. Nah, ya itu ya anak-anak. Kemudian rukun yang kedua adalah calon istri. Syaratnya apa? Untuk calon istri, 1, beragama Islam. Yang kedua, tidak terpaksa menikahnya. Yang ketiga, bukan mahram juga. Yang keempat, tidak bersuami tentu saja, karena dalam Islam tidak ada tidak diperbolehkan seorang istri mempunyai lebih dari 1 suami. Tentu saja syaratnya tidak memiliki suami. Syarat yang keempat untuk calon istri. Syarat yang selanjutnya untuk calon istri adalah tidak sedang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. Baik, rukun nikah yang ketiga yaitu adanya wali. Nah, syarat untuk wali adalah 1, mukallaf. Mukallaf itu artinya Islam, dewasa, sudah akil baligh ya. Kemudian sehat akalnya. Yang keduanya laki-laki merdeka. Yang ketiganya adil. Yang keempatnya tidak sedang ihram haji atau umroh. Oke, rukun yang keempat adanya 2 orang saksi. Nah, syarat saksi ini disebutkan ada 5. 1, Islam. 2, dewasa. 3, sehat akalnya. 4, tidak fasik. 5, hari dalam akad nikah. Jadi harus orang saksi itu menyaksikan berlangsungnya ijab qabul ya, prosesi pernikahan. Kemudian rukun yang terakhir adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Jadi ijab qabul itu serah terima tanggung jawab dari wali atau dari wali kepada suami, begitu. Ijab qabul, serah terima, begitu ya. Baik, anak-anak sekalian, setelah rukun nikah dan syaratnya, kita akan mengulas tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan di sini Ibu mencantumkan ada 6. Di antaranya ada 6 ya. Yang 1 adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah ketenangan ya. Sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 3. Kemudian tujuan selanjutnya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tujuannya selanjutnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Baik anak-anakku sekalian, setelah tujuan pernikahan, kita akan membahas tentang hak suami dan istri. Hak istri itu adalah kewajiban suami. Apa saja kewajiban suami yang menjadi hak istri? Yang pertama, membayar mahar. Yang kedua, ini kewajiban suami ya, yang menjadi hak istri. Yang kedua, memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik. Kemudian yang ketiga, menggauli istri dengan ma'ruf, dengan baik gitu ya. Kemudian yang keempat, memimpin keluarga sehingga harmonis. Kemudian kewajiban suami yang menjadi hak istri selanjutnya adalah adil dan bertanggung jawab terhadap keluarga.
Nah, kemudian hak suami. Apa saja hak suami dan menjadi kewajiban istri? Ini adalah kewajiban istri ya, dan menjadi hak suami. Istri itu wajib satu, menaati semua perintah suaminya yang baik. Jadi taat. Kewajiban istri itu taat kepada suaminya selama perintah suaminya dalam hal kebaikan. Yang kedua, menjaga diri dan kehormatan keluarga. Jadi istri itu wajib menjaga diri dan kehormatannya. Kemudian yang selanjutnya, istri berkewajiban menjaga harta kepunyaan suami. Selanjutnya, istri juga berkewajiban mengatur rumah tangga. Yang kelima, istri berkewajiban mendidik anak. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kewajiban bersama. Ingat, tadi ada kewajiban suami menjadi hak istri, ada kewajiban istri menjadi hak suami. Nah, sekarang kewajiban bersama. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, kewajiban bersamanya yaitu berbuat ihsan kepada kedua keluarga. Ya, jangan salah satu kepada salah satunya aja berbuat baik, tapi wajib berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua keluarga. Kemudian kewajiban bersama lainnya adalah memelihara dan mendidik anak. Yang keempat, bijak dalam memecahkan masalah. Jadi kewajiban bersama tentu saja sama-sama bijaksana dalam memecahkan masalah. Yang kelima, saling memaafkan. Nah, memaafkan kesalahan orang lain. Artinya suami memaafkan istrinya jika istrinya bersalah. Begitupun dengan istri, memaafkan suaminya jika suaminya bersalah. Ketika saling memaafkan terjadi dalam sebuah pernikahan, insya Allah akan mendapat ridha Allah dan mendapatkan keluarga yang langgeng. Kemudian anak-anak sekalian, ada hikmah pernikahan. Apa saja nih? Hikmah pernikahan itu adalah efek positif ya. Apa sih kebaikan dari pernikahan? Tentu saja yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seks. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, begitu ya. Jadi jalan paling baik, karena syariat Allah itu adalah syariat yang paling baik untuk hambanya, untuk makhluk yang diciptakannya. Baik, hikmah yang ketiga adalah pernikahan itu merupakan jalan terbaik melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Jadi dengan pernikahan, nasab itu terpelihara, begitu ya. Hikmah yang selanjutnya yaitu pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta, kasih, sayang. Baik anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, itu materi seputar pernikahan pada pertemuan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh melalui online, chat online ya, langsung nanya ke Ibu, dan diskusi melalui LMS serta tugas sudah Ibu sertakan di situ. Bagaimana kalian memahami materi ini atau mau bertanya boleh Ibu tunggu di LMS ya. Mudah-mudahan kurang lebihnya kalian mengerti kurang lebihnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut buka di LMS untuk memahami lebih dalam lagi tentang materi pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.